Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Kabarnya bagaimana hari ini? Yang nggak masuk siapa? Berangkat semua ya? Ricci, ya. Oke. Mengulas kembali kemarin yang namanya ada dua gelombang apa? Gelombang apa saja? Angkat tangan. Angkat tangan. Dua gelombang apa? Dua gelombang apa? Apa? Longitudinal dan transversal. Oke. Melanjutkan kemarin ya, anak-anak sudah buat percobaan ya. Silakan perwakilan satu, nanti yang kelompok lain menanggapi ya. Yang sudah siap kelompoknya? Siap ya. Kelompoknya sudah lengkap ya. Yuk, silakan maju. Ini berarti hitungnya setengah, Pak. Ya. Yuk, maju nak. Kelompok 3, 4 ya, kelompok 4 ini. Yuk, maju yuk. Jadi nanti kalau maju saya beri nilai lebih ya. Jadi siapa nanti tahu saya ya. Kelompoknya. Ayo, yang sudah dibuat tinggal presentasi tak ya. Ya. Ayo. Nanti yang dapat nilai 3 terus. Enggak apa-apa. Jadi enggak apa-apa. Yang lain nanti saya tunjuk, saya tanya ya. Yang tidak maju nanti saya tunjuk untuk tanya. Gitu. Ayo hitungan ketiga udah maju ya. Silakan maju. Ayo maju yuk. Jadi udah lengkap ya Mas? Hah? Semua ayo semua. Ayo maju Mas. Cepat. Tak tulis nama solusi. Oke, ya wes, ya maju ya. Ayo dipresentasikan yuk semua. Semua kelompoknya perkenalan. Oke, ada teman kalian kelompok 3 maju ya, silakan. Yang lain memperhatikan ya. Perkenalan dulu semua. Dari ini dulu. Kamu mendapatkan berapa? Yes. Ayo dibaca saja. Perkenalan dulu. Ya. Perkenalan ke telat Pak. Perkenalkan kelompok kalian. Yuk. Dan kenalan. Perkenalan. Oke, perhatian untuk kelompok yang lain bisa memperhatikan teman kelompok 3 yang akan presentasi hasil simulasi gelombang transversal ya. Silakan dibaca. Perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil LKPD kami. Perkenalkan, nama saya Sinar Pradima Ramadan, absen 29. Perkenalkan, nama saya Irfan Sudanto, absen 11. Perkenalkan, nama saya Maiza Haris Maulana, absen 22. Perkenalkan, nama saya Bugis Kanakawati Cakastu, absen 7. Perkenalkan, nama saya Cindy Karisa Federlina, absen 18. Perkenalkan, nama saya Genita Andani dari absen 17. Oke, silakan dibagi presentasinya.
Ya, kowe wis. Ya aku ra iso. Ya kowe. Ya enggak awak cara caranya bacanya. Tabel 1.1 data hasil percobaan amplitudo 0,25 cm frekuensi 1,5 Hz periode 0,3 panjang gelombang 2,06 cepat rambat gelombang 3,09. Langsung bawa yang sini. Oh ya. Tabel 1.2 data hasil percobaan. Yang lain mendengarkan hasilnya berapa tadi ya? Cepat rambatnya yang dihasilkan dari kelompok 3. Amplitudo Yang terakhir, Mas. 0,75. Nah, ulangi yang satu tadi, yo. Tabel 1.1 data hasil percobaan. Amplitudo 0,25 cm, frekuensi 1,5 Hz. Periode 0,3, panjang gelombang 2,06, cepat rambat gelombang 3,09. Tabel 1.2. Amplitudo 0,75 cm, frekuensi 0,50 Hz. Periode 0,4, panjang gelombang 2,56, cepat rambat gelombang 1,28. Oke, gantian yang baca. Yang Putri juga ya. Yes. KP. Bagaimana pengaruh amplitudo terhadap panjang gelombang dan cepat rambat gelombang jika frekuensinya tetap? Jika frekuensi tetap, perubahan amplitudo umumnya tidak mempengaruhi panjang gelombang dan cepat rambat gelombang. 2. Bagaimana pengaruh frekuensi terhadap panjang dan cepat rambat gelombang jika amplitudo tetap? Jika amplitudo tetap, peningkatan frekuensi akan memperpendek panjang gelombang secara berbanding terbalik dan meningkatkan cepat rambat gelombang. Berdasarkan hasil data pengamatan, bagaimana hubungan antara frekuensi dan periode Yang berbanding terbalik. Bagaimana cara menentukan nilai periode gelombang pada tali di atas? Periode dapat dihitung dengan rumus T sama dengan T bagi N. Kesimpulan, cepat rambat gelombang dipengaruhi oleh medium buku, amplitudo atau frekuensi mempengaruhi panjang gelombang dan frekuensi berbanding terbalik dengan periode. Oke, kelompok 3 silakan menunjuk kelompok yang lain untuk maju. Ya. Oke, kelompok 4 silakan maju. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, terima kasih. Sini. Cowoknya berapa? 2 cowoknya. Sini. Oke, silakan perkenalkan dulu kelompoknya. Nama-namanya ya. Yo. Langsung ya, Pak. Perkenalkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Muklas Marvelous Firdaus, absen 26. Perkenalkan, Mas saya Edgar Brakoso, absen 2. Perkenalkan, nama saya Kansa Nabila Putri, absen 20. Kenalkan, nama saya Denisa Yuramadini, absen 9. Perkenalkan, nama saya Cici Angelik Putri Jasmine, absen 19. Yo. Ini adalah hasil kerja kami di tabel 1.2. Langsung,
Dengan amplitudo 0,25 cm dan frekuensi 1,5 Hz, periode kami hasilnya 0,3, panjang gelombangnya 2,06, 2,06, cepat rambat gelombangnya 3,09. Dengan amplitudo 0,5 cm dan frekuensi 1,5 Hz, kami mendapatkan hasil di periode sebesar 0,25, panjang gelombangnya 1,55, cepat rambat gelombangnya 2,325. Langsung yang gantian. Nah. Dengan amplitudo 0,75, frekuensi 0,50 Hz, dengan hasil periode 0,4, panjang gelombang 2,44, cepat lambat gelombang 1,22. Oke, gantian. Kesimpulan. Bagaimana pengaruh amplitudo terhadap panjang gelombang dan cepat rambat gelombang jika frekuensinya tetap? Amplitudo tidak mempengaruhi panjang gelombang dan cepat rambat. Bagaimana pengaruh frekuensi terhadap panjang dan cepat rambat gelombang jika amplitudo tetap, frekuensi naik dan lambda mengecil, cepat rambat tetap. Berdasarkan hasil data pengamatan, bagaimana hubungan antara frekuensi dengan periode? Hubungan antara frekuensi dan periode berbanding terbalik. Artinya, semakin besar frekuensi, semakin kecil periode, dan sebaliknya. Bagaimana cara menentukan nilai periode gelombang pada tali di atas? Bisa menggunakan rumus T sama dengan T per N. Kesimpulannya adalah amplitudo tidak berpengaruh. Frekuensi memengaruhi A dan T, cepat rambat tergantung medium. Oke, sudah? Oke, sebelum kembali kelompok 4, silakan tunjuk untuk bertanya ya. Tadi untuk yang tabel 1.1 yang kelompok 4 bagian cepat rambat gelombang dia mendapatkan berapa? Silakan tunjuk kelompok yang lain. Yang harus tadi mendengarkan tahu hasilnya. Silakan ditunjuk kelompoknya. Ya. Ya. Kelompok berapa? Kelompok 5. Ya, silakan. Tadi dia mendapatkan cepat rambat berapa? Yang tabel di 1.1 yang amplitudonya 0,25 dan frekuensinya 1,5 Hz. Cepat rambatnya dari kelompok 4 tadi dapat berapa? Yo. Kalau merhatikan pasti tahu. Berapa tadi? Kalau nggak bisa jawab maju. Nah. Ayo. Yang disebutkan ini tadi loh berapa? Tinggal bilang kok. Hah? Berapa? Berapa, Re? Berapa? Hitungan 3 kalau nggak jawab maju ya.
Dihitung. 1, 2, 3. Benar? Salah. Maju silakan. Satu lagi ya. Yuk, maju. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Kelompok 5 silakan maju presentasikan hasilnya. Makanya yang lain dengarkan. Ya. Akan. Ayo perkenalkan dulu. Ketua saya ini ya, Pak. Ya, wes perkenalan. Ayo sini. Coba Sasi. Ini. Nanti tinggal dibaca presentasikan hasilnya. Ya. Ya, satu aja terus nanti bagi yang kesimpulan ya. Perkenalan dulu, silakan. Ini dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil percobaan kami tentang materi gelombang. Amplitudo 0,25 cm. Yang lain dengar? Yang belakang, Mas Reza, dengar nggak? Frekuensi 1,5 Hz. Periodenya iki 0,4 S. Periodenya 0,4 S. Panjang gelombangnya 1,25. Cepat rambat gelombangnya 1,8075 meter per S. Amplitudo kedua 0,5 cm, frekuensi 1,5 Hz, periode 0,28 S, panjang gelombangnya 1,85, cepat rambat gelombangnya 2,775 m per S. Amplitudo ketiga 0,75 cm, frekuensinya 1,5 Hz, periode 0,28 S, panjang gelombangnya 1,85, cepat rambat gelombangnya 2,775 m per S. Amplitudo keempat 1 cm, frekuensi 1,5 Hz, periode 0,4 S, panjang gelombangnya 1,25, cepat rambat gelombangnya 1,875. Lalu tabel 1.2, amplitudo pertama 0,75 cm, frekuensinya 0,50 Hz, periode 33 S, panjang gelombangnya 19,69, cepat rambat gelombangnya 9,8 m per S. Lalu amplitudo kedua 0,75 cm, frekuensinya 0,75 Hz, periode 0,22 S, panjang gelombang 29,54, cepat rambat gelombangnya 155 m per S. Lalu amplitudo ketiga 0,75 cm, frekuensi 1 Hz, periode 0,18 S, panjang gelombang 36,11, cepat rambat gelombang
36,11 M per S. Amplitudo keempat 0,75 cm. Frekuensinya 1,25 Hz. Periode 156, panjang gelombangnya 43,33, cepat rambat gelombangnya 1625 M per S. Pertama, bagaimana pengaruh amplitudo terhadap panjang gelombang dan cepat rambat gelombang jika frekuensinya tetap? Jawabannya adalah tidak mempengaruhi panjang gelombang atau cepat rambat. Soal yang kedua, bagaimana pengaruh frekuensi terhadap panjang dan cepat rambat gelombang jika amplitudo tetap? Jawab, peningkatan frekuensi akan memperpendek panjang gelombang dan cepat rambat gelombang tetap sama karena hanya dipengaruhi oleh medium. 3. Berdasarkan hasil data pengamatan, bagaimana hubungan antara frekuensi dengan periode? Jawab, hubungan antara frekuensi dan periode berbanding terbalik. Artinya, semakin besar frekuensi, semakin kecil periode, dan sebaliknya. 4. Bagaimana cara menentukan nilai periode gelombang pada tali di atas? Jawabannya dengan menghitung waktu untuk satu getaran penuh atau menggunakan hubungan dengan frekuensi. Rumusnya T sama dengan 1 per F. Kesimpulannya, amplitudo tidak mempengaruhi panjang gelombang dan cepat rambat. Frekuensi berbanding terbalik dengan periode dan memengaruhi panjang gelombang, sedangkan cepat rambat gelombang tetap jika mediumnya sama. Oke, kelompok berapa? Beri pertanyaan, Pak. Ya. Ya sudah kan gitu deh, Pak. 3 orang itu, Pak. Tadi berapa yang untuk cepat rambat dari kelompok 6 ya? Kelompok 5 cepat rambat yang tabel 1.2 yang bagian cepat rambat gelombang yang paling bawah pojok itu. Berapa dapatnya? Berapa? Salah. Oke. Berapa dapatnya? 54,1625. Ada yang sama? Kelompok 2 dapatnya berapa? Yang bagian paling bawah sama? Tapi kan salah, Pak. Dia maju, Pak. Oke. Ya, yang paling bawah berapa? Ada yang sama? Yang bagian ini. Iya, cepat rambat paling bawah. Lihatlah dia jawabnya Mas 26. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke, sudah, terima kasih. Yang sudah selesai silakan dikumpulkan ya. Oke, baik, kita lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu tentang bunyi ya, gelombang bunyi. Tidak perlu ya, nanti aja. Oke, perhatikan di sini ya. Silakan untuk mencatatnya nanti boleh difoto dulu nggak apa-apa. Kalau memang Oke, di sini ada yang namanya gelombang bunyi. Ya. Tahu gelombang bunyi apa pengertiannya? Yang mudah. Ada yang tahu? Gelombang bunyi. Ya. Getaran
yang merambat melalui nah, suara bisa, atau lebih tepatnya umumnya media atau medium ya. Jadi ibaratnya kalau anak-anak mendengarkan musik ya, bunyi suara. Nah, saya ini ngomong ini kan bicarakan. Ini melalui apa? Ini apa? Udara. Ya, ini salah satu bentuk media yang dilalui gelombang bunyi. Ya. Nah, apa itu medium atau media? Ya tempat tadi ya. Tempat dia melalui gelombang untuk mentransferkan atau memberikan suara tadi kepada si pendengar ya. Nah, dalam medium ada dua, yaitu dua tipe, yaitu mekanik dan elektromagnetik ya. Kalau mekanik ya melalui media-media tadi, bisa bentuknya apa? Ada tiga, ada zat padat, zat cair, dan gas ya, itu bisa merambat. Kalau di ruang hampa misalnya di angkasa, apakah bisa? Udah pernah ke luar angkasa? Pernah? Di mana? Oh iya deh. Kirain dalam mimpi kan bisa. Gitu ya. Terus kalau dalam syarat terjadinya bunyi itu pasti ada sumbernya ya. Sumber. Kalau nggak ada sumber, di situ ada suara ini. Nah, emang kamu tahu? Ya, nggak tahu kan? Terus dia juga melalui media, ya media tadi ada udara, terus ya, terus ada si pendengar, itu syaratnya ada tiga. Nek kalau ada yang tidak mendengarkan, itu namanya bohong, hoax ya. Itu kalau di situ di pojok ada suara, misalnya gitu ya. Padahal belum tentu ya, jadi kita harus validasi dulu, oke? Nah, itu sampai situ paham ya untuk tentang gelombang bunyi ya. Oke, di sini kita nanti belajar bagaimana cara perhitungannya ya, karena dalam bunyi pasti ada yang namanya perhitungan juga. Tidak bisa lepas yang namanya terjadinya gelombang bunyi. Oke, 1 jam lagi ya. Ada yang namanya pasti frekuensi ya, pasti ya. Rumusnya apa, Pak? Ya biasa, V sama dengan N per T atau kvanta, betul. Cepat rambat, yaitu V sama dengan lambda kali frekuensi. Ya. Terus bisa juga V sama dengan S per T. Nah ini biasanya muncul dalam dulu. Udah pernah pelajaran gerak lurus beraturan GLBB? Ya. Nanti bisa dilihat apakah sama atau tidak ya. Oke, langsung ke contoh soal karena kalau tidak contoh soal bingung ya. Di sini ada soal kecepatan bunyi yaitu 340 meter per sekon. Jangan bacanya 300 M per S. Harus bisa tahu ya, satuannya meter per sekon atau per detik ya, S itu detik. Nah, yang ditanya berapa jarak yang ditempuh ya, berapa jarak ya, yang ditempuh setelah 15 detik. 15 detik ini apa ya? Diketahui. Ya, langsung aja. Langsung kepada rumusnya. Kita pakai rumus yang mana? Yang ada S-nya atau yang tidak ada S-nya? Yang ada S-nya, betul. Sobat Mas Sinar ya. Oke, berarti yang diketahui apa ini? Kecepatan, berarti dia pakai V, ya kan? V 340 per sekon. Terus S-nya ditanya. Nah, ini 15 detik ini apa masuknya? Satuannya apa? Hah? Kok S? Satuan waktunya apa? T. Besarannya T ya. T-nya berapa? 15 detik ya atau S.
Berarti ditanya itu S-nya yang besar. Oke? Berarti rumusnya S sama dengan P kali T. Berapa? Berapa ayo? Perkalian. 340 kali 15. 5.100. Ya, kalkulator ya. 5.100. Satuannya apa? Satuannya apa? Jarak ini jarak km. Meter. Ya. Jadi dia berapa jarak yang ditempuh selama 15 detik dengan kecepatan 340 meter per sekon, itu dia mendapatkan jarak ke sana itu 5.100 meter. Ya. Berarti kalau di kilometer kan, berarti 5,1 kilo. Ya. Sampai sini paham ya? Nanti pasti muncul di soal ulangan. Ya. IPS. Ya IPA Thomas. Ya. Ya, boleh. Anda lucu. Oke. Iya. Oke, lanjut ya. Bunyi frekuensi langsung aja ya. Diketahui. Ayo. Itu apa? F. Berapa? Terus? T apa S? T kecil apa T besar? T kecil. Berapa? 10 S. Terus apa lagi? Kelihatan enggak yang sana? Hah? S. S. Berapa? 100. Ditanya. Nah, lambda atau apa? Panjang gelombang. Berarti dijawab. Ya. Rumusnya apa pakainya? Ayo. Ayo. Harusnya lambda pakai yang mana? Ini. Lah, V-nya apa sudah diketahui? Hah? Belum kan? Nah, cari dulu V-nya. V sama dengan yang sudah ada, berarti S per T sama dengan 100 10 apa? Ini loh ini. M. Nah. Ya. Terus berarti kita tinggal mencari lambda. Lah, lambda rumusnya gimana dong? Kalau pakai ini berarti F apa V dulu? Apa V apa F? Ini loh, dari ini berarti dia harus sama dengan atau ya. Ini atau sama dengan. Jadi ini harus pindah ruangan. Ya, pindah tempat. Harus di atas. Terus frekuensi. Ya, berarti V per F. V sama dengan meter per sekon per 200. Nah, ini berapa? Corek. 20. Berapa? 0,05. Satuannya apa tuh? Lambda apa kemarin? Panjang. Berarti dia pakai panjang itu ya meter toh. Karena ini meter ya. Tuh. Oke, sampai sini paham ya untuk gelombang bunyi?
Oke, sebelum ke pindah pemantulan, ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada yang tanyakan, nanti siap untuk mengerjakan ya. Ya, mengerjakan soal dari ini. Makanya diperhatikan ya, yang ditanya apa? Nggak ada. Yang bagian mana yang bingung? Oh, ininya. Nah, kemarin udah toh? Kemarin kan ada. Yang ini, V. V ini menentukan cepat rambat bunyi. Ya. S ini jarak ya. Jarak ini berapa jarak? Berarti kan yang ditanya jarak. T ini waktu. Ya, waktu yang digunakan. Ingat-ingat, T itu waktu. Kalau ingat T berarti waktu gitu. Lambda dia pakai tadi panjang gelombang ya. Kemarin kan panjang gelombang rumusnya apa? Kemarin kan ada kan? Lambda sama dengan bisa N per T atau F kali V. Ya, bolak-balik. Pokoknya itu dibolak-balik. Oke? Jadi nanti di akhir sesi juga ada, kalau memang bingung nanti ada materinya, silakan nanti di scan ya. Saya sudah. Oke? Paham sampai sini? Selanjutnya ya, lanjut ya. Pemantulan bunyi. Oke, dalam pemantulan bunyi, halo. Nah, perhatikan, nanti karena ini nanti soalnya keluar dalam soal kalian nanti yang terakhir apa? UAS ya atau asesmen akhir ya. Pasti akan keluar yang semacam hal ini ya. Oke, arah pemantulan bunyi. Nah, arah apa? Gimana? Materi ujian akhir semester ini. Ya, nanti ada yang keluar. Gitu. Pasti ya, pasti. Jadi saya menyinggung untuk gelombang bunyi, nanti silakan dipelajari lagi. Oke, pemantulan bunyi ya. Saya dalam pemantulan bunyi pasti kalau ngobrol kan pasti ada yang namanya pemantulan ya. Entah itu ada tembok atau ada bawah ataupun dinding-dinding di samping kanan kiri. Nah, itu termasuk dari pemantulan bunyi. Nah, dalam pemantulan bunyi itu juga ada yang namanya dua istilah dalam pemantulan bunyi. Ya, Mas Arkan ya. Dua pemantulan bunyi itu ada gaung dan gema. Tahu pernah? Nah, bedanya gaung gimana, Pak? Kalau kalian pernah ngeband di dalam ruangan? Enggak pernah. Nah, kalau dalam ruangan yang ini, kalau biasanya itu ada kalian ngobrol, ngomong, ya, suaranya itu berdekatan, ya. Maksudnya ki suara kalian ada ekonya tapi berdekatan. Misal, halo, halo, itu suaranya itu bersambungan, jadi itu mengganggu, jadi itu merugikan, ya. Jadi dalam pemantulan bunyi itu ada keuntungan dan merugikan, ya. Kalau gema, nah biasanya kalau kalian keluar ruangan di alam ataupun di gunung ya, itu kalian bisa berteriak. Oh, itu pastikan ada suara yang telat ya. Nah, itu namanya gema ya. Kalau kalian suaranya tapi sana baru sampai itu namanya gema. Ya, itu. Bedanya itu, gaung bisa di dalam ruangan, kalau gema bisa di luar ruangan. Oke, dalam istilah bunyi juga terdapat ada
tingkatan ya. Ada yang pertama yaitu apa namanya? Yang infrasonik ya. Infrasonik itu tahu pernah dengar ya? Nah, itu untuk infrasonik dia itu frekuensinya kurang dari 20 Hz ya. Infrasonik. Kalau audiosonik itu dia 20 sampai 20.000 Hz. Ya. Itu frekuensinya ya. Kalau ultra itu di atas atau lebih dari 20.000 Hz. Pak, contoh infrasonik yang bisa mendengar siapa? Gajah, jerapah, dan anjing. Nah, itu. Terus kalau audio ya, itu ada yang namanya manusia. Ini bisa mendengar ya. Kalau ultra itu seperti kelelawar, itu tinggi sekali ya frekuensinya, tidak bisa mendengarkan. Tuh diantaranya. Sampai sini paham apa bingung? Apa? Ulangi lagi. Ada 3 tipe frekuensi ya dalam bunyi. Yang pertama itu infrasonik. Ingat IAU. Infra itu frekuensinya di bawah 20 Hz. 20 Hz ya gini ya, 20 HZ, Hz. Itu di bawah, jadi tidak lebih. Kalau ini pasti biasanya muncul di soal-soal ya. Kalau audio berarti IAU ya. Audio itu 20 sampai 20.000. Ya. 20.000 Hz. Itu diingat-ingat. Kalau ultrasonik itu di atas 20.000 Hz. Siapa yang bisa mendengar? Kelelawar, lumba-lumba, Pak, ya. Yang suaranya melengking tinggi itu di atas 20.000 Hz. Oke, itu pengetahuan umum dulu ya. Oke, paham sampai sini? Langsung ya, karena nanti kelamaan. Contoh kepada soal. Nah, ini ya, pemantulan bunyi. Perhatikan. Arah pantulan, bunyi datang, ya. Bunyi datang, halo. Yang pojok. Nah, bunyi datang, ini ke bunyi pantul, ya. Terus rumus pemantulan bunyi, yaitu ada S sama dengan V kali T dibagi 2. Ya. V kali T dibagi 2. Langsung pada contoh soal ya, biar ada gambaran. Oke, sebuah kapal, ini kapal ya, diibaratkan kapal, menembakkan sonar dengan kecepatan 1000 meter per sekon. Jika waktu pantul 4 detik, berapa kedalamannya? Kita bisa menghitung ya. Jadi kalau dalam pemantulan bunyi kita bisa manfaatkan keuntungannya itu dalam sonar ya, gelombang sonar biasa mencari di dalam dasarnya berapa, terus tahu USG yang ibu hamil itu bisa kita gunakan seperti itu. Oke, langsung untuk diketahui ya, langsung pada rumusnya V kali T per 2. Kan berapa kedalamannya? Yang dihitung dasarnya berapa? V-nya berapa? 1000 kali. T-nya berapa? 4. Dibagi 2. Coret-coret 2. 2000 meter per sekon. Mudah ya? Easy, mudah ya? Oke. Yang soal yang kedua. Seorang anak berteriak di antara tebing bunyi ya. Ini anak ya, ini anak ya. Bukan maksudnya jatuh, enggak. Dia itu di gunung ya, ada gunung sana, gunung sini. Nah, itu diantaranya. Nah, Gunung Semeru.
Oke, kita hitung berapa jarak ya. Berarti ada 2 jarak. S1, ini S1 dan S2. Rumusnya sama. V kali T per 2. V kali T per 2. Oke, tinggal masukkan. Sama dengan ini ya. V-nya berapa? Sama, karena dia sama. V-nya berapa ini? 3. Kecepatan 300. Kali T-nya berapa? Karena 1 ini ya. Ini 1 yang S1. Kali 1. Yang 15 siapa? Ini 1 S bukan 15. Ini 2 S. Ini loh ini 1 S ya. Tak ganti detik aja, detik ya, detik. Ya. Wes ya, gitu. 1 detik ya. Berarti per 2 sama dengan 150 per bawahnya 300 kali per 3. Berarti berapa? Kan yang ditanya tentukan jarak tebing A dan B. Berarti dihitung dua-duanya ini berapa? 400? Hah? 60 apa 50? Yang 60 siapa tadi? 50 ini. Oh ya, salah dengar, maaf ya. Berarti 450. Oke. Sudah itu ya. Silakan pengen ditanya difoto dulu sebelum ke Mas Reza, tolong dihidupin. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan siapkan buku tulis kertas masing-masing. Langsung ke jawabannya aja ya, nggak apa-apa. Sudah difoto? Sudah diambil? Dicatat ya. Ini pasti keluar ini. Ya, pasti keluar. Oh ya, boleh. Tadi udah ada yang foto kan? Minta yang sudah. Silakan. Tempatnya mana? Sudah. Baik, sudah. Bukunya dipersiapkan dulu, kertas. Di kertas aja ya, dirobek. Kasih nama, kasih. Oke, baik, halo.
sebelum kita ke soal, kita mengulas kembali ya dari awal, dari gelombang, biar nanti ingat. Nanti soalnya apa? Boleh, yo. Masih kasih waktu ya, silakan. Sebelum kepada soal, kita mengulas kembali karena nanti jawaban ada di materi ini, ya. Dan mudah. Nanti waktunya cepat ya. Apa? Enggak, ditulis saja. Enggak ada kuisis. Ditulis namanya dulu. 1, 2, 3. Tidak belum, yang kelompok. Belum. Yang belum mengumpulkan kelompoknya? Kelompok berapa ini? Ya. Kok baru 14 kurang 2? Kan 6 kelompok. Ini orangnya 4 orang, bener? Enggak. Ya. Selesainya jam berapa nanti? Gitu. Oke, mengulas kembali ya. Di sini ada kemarin apa? Gelombang. Nah, ini gelombang. Gelombang pada air ya. Bentuknya gimana Pak itu? Semacam apa gelombangnya? Halo, Mas. Gelombangnya seperti gelombang apa? Transversal, longitudinal apa? Nah, ini gelombang pada di pantai ya. Nah, getaran, konsep gelombang ya, getaran yang merambat melalui suatu media ya. Semacam tadi ada gelombang bunyi juga harus media, pasti ya. Tuh. Nah, contohnya ada gelombang air, gelombang suara, dan gelombang cahaya. Oke. Nah, ini ya jenis-jenis jenis gelombang berdasarkan mediumnya. Ya. Perlu diingat, gelombang mekanik ya, itu dia melalui media dalam perambatannya. Kalau elektromagnetik, dia tidak membutuhkan media. Tuh. Contohnya ada cahaya matahari. Ya. Terus bisa juga di ruang hampa. Tuh. Nah, ini ada jenis gelombang berdasarkan arah rambatnya. Perlu difoto atau tidak? Kalau pengen materinya nanti bisa scan barcode ya, ada. Ya, jadi nanti bisa diakses. Yang punya scan aja, no? Gak apa-apa. Nanti di-share linknya. Yang bisa scan ya. Ini di-share linknya nanti materinya. Oke. Kemarin kita belajar yang namanya gelombang transversal ya. Ada apa ini? Puncak. Dan ini apa? Lembah.
Ini apa? Hah? Amplitudo ya. Nah, kalau longitudinal itu ada rapatan dan renggangan. Ya. Tuh. Pak, cara menghitungnya satu gelombang bagaimana kemarin? Halo. Ada yang tahu? Ingat? Apa? Ya, huruf S. Kalau longitudinal, satu gelombang itu berapa kemarin? Mas Arkan? Harus ada atau apa? Satu gelombangnya menghitungnya. Nah, betul. Satu rapatan dan satu renggangan itu satu gelombang ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini perbedaannya. Gelombang transversal lihat gelombang pelan pada permukaan air, selingkip bergerak naik turun. Gelombang S ya. Atau bisa jadi gelombang P ya. Bergerak maju mundur. Sudah di-share. Sudah ya. Oke, materi sudah di-share di grup kalian ya. Silakan nanti dipelajari lagi. Nah, ini paling penting diingat-ingat ya. Besaran gelombang atau rumusnya ya. Ada periode. Kalau singkatannya apa kemarin? Titan ya. T sama dengan T per N. Terus frekuensinya apa, Mas? Oke. Panjang gelombang lambda S per N. Terus cepat rambat. Nah, ini ya. Tadi yang bingung lambda per T. Ya sama tadi cepat rambat yang itu. Ya. Lambda per T atau V sama dengan lambda per F gitu. Nah, ini gelombang bunyi tadi Mas siapa? Mas Sinar ya. Tadi ya tanya ya, ada infrasonik. Nah, ini dapat didengar oleh hewan tertentu ya. Ada jerapah, gajah dan hauk ya. Audiosonik itu didengar oleh manusia. Terus ultrasonik itu didengar oleh kelelawar, lumba-lumba, paus ya. Oke, sudah siap semua? Oke, soalnya satu banyak 1, 2 bukan nih. Oke, silakan waktu 15 menit selesai ya. Ditulis jawabannya langsung aja biar mudah. Nama jangan lupa. Kalau karena ini nggak usah ya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan gelombang. Kalau pakai jawabannya sendiri, saya kasih nilai lebih ya. Kalau pakai ChatGPT ya, nanti ada minusnya. Sama saja. Jadi penangkapan kalian bagaimana saya ingin mengukur ya. Jadi percaya diri ya, harus percaya diri. Jadi nanti saya kelihatan tahu karena saya juga biasa menggunakannya ya. Jadi tahu jawaban yang benar-benar jawaban sendiri dan pakai bantuan. Ya boleh saja, cuma nanti ada pengurangan ya. Oke, silakan kerjakan.
Ayo, yang lain. Loh, ini 2 orang yang nggak masuk. Oh, ya ya. Di kertas Mas Sinar, di kertas. Jangan di buku nanti. Oh, robekku dari belakang. Di kertas weh. Di kertas. Iya. Ayo 5 soal tak. Cepet. Kertas ya kerjakannya ya. Yo, kalau kalian cepat selesai, nanti kita selesai boleh ambil apa? Ya makanya selesaikan.
Mana? Tulis namanya saya minimal. Namanya ditulis. Enggak ada. Misalnya belum dijawab nanti 1 2 3 4 5. Ya, tadi ada yang share kok. Materi udah ada di grup. Boleh, nanti kan kelihatan. Apa? Ya, nanti urusan saya. Sudah ini. Nah, udah kumpulnya. Sudah. Pak selesai. Kalau pengen lihat nggak apa-apa. Yang penting kelihatan caranya. Saya lihat nanti. Yang benar-benar pakai caranya sini. Sudah bisa. Enggak, yang nomor 5 nggak tahu, Pak. Yang nomor 5 pada nggak tahu. Berikan 3 contoh pemanfaatan gelombang dalam kehidupan sehari-hari dan jelaskan jenisnya. Halo, cek. Halo, cek. Ya itu ada, no? Maksudnya 3 Apa? contoh pemanfaatan tuh maksudnya 3 doang. Iya. Nah, emang mintanya berapa ini? Enggak, maksudnya takutnya Enggak. jenisnya disuruh minta 3. Ya. Kan kamu contoh 3. Terus itu termasuk jenis gelombang apa gitu loh. Jenisnya kan gelombangnya tadi ada berapa? 2 kan? Pembangkit listrik yang pakai ombak namanya apa? Aduh, saya lupa deh. Ayo. Saya tanya saya. Ya tahu saya cuma silakan dikerjakan sendiri. Jadi nanti bisa tahu kemampuannya ya. 5 menit lagi ya. Ayo, seyakin diri kalian ya. Saya yakin jawabannya ini. Ya. Saya tidak melihat panjang pendeknya, yang penting kalian yakin itu ya. Kalau pengen panjang ya kepanjangan enggak. Pendek pun nggak apa-apa kalau intinya betul ya. Ya ini Pak. Yang ditanya apa? Hitung cepat rambat. Ya V kan? Ya. Ya wis toh. Tinggal dimasukkan frekuensi. Bisa no? Bisa kok. Bener Pak. Satuannya apa? Jangan lupa. Oke. Yo, yang sudah. OP itu apa? Namamu OP? Overpower. Asli? Octarian dari B. Apa? Octarian dari B. Oh, yes. Bagus. Ada yang perwakilan ambil MBK? Yang sudah Mas. Yang sudah silakan yuk dibantu. Udah kan? Apa? Nah, minta tolong Jenti ambil MBK. Nah, yang sudah yo. Berapa ini yang berangkat? Yo dihitung.
Sudah? Nama jangan lupa. Namanya. Sudah? Mana? Ya sudah, mana dikumpulkan? Duduk arek kan ambil. Pak Fadham. Iki Pak, Fatir. Namanya ya, sulit kalau. Dua terus. Ya sudah. Sebenarnya kan dua kan Pak. Dua sejoli. Oh gitu. Sudah no, sudah kan? Sudah mana? Yuk sudah ya. Oke, saya tutup ya, biar nanti tinggal selesai. Baik. Untuk kali ini ya pelajaran IPA dengan gelombang. Kemarin sudah belajar gelombang transversal, longitudinal, dan terakhir adalah gelombang apa? Gelombang apa terakhir? Gelombang bunyi ya. Semoga apa yang kalian dapatkan dapat berguna ya nanti untuk UTS, UAS ya. UAS ya. Untuk mengakhiri pertemuan hari ini ya. Oh ya, pertemuan selanjutnya mungkin nanti ada yang namanya cahaya ya. Nanti dilanjut dengan oleh teman Bapak ya. Jadi selanjutnya mungkin pergantian ya, pergantian. Oleh karena itu agar apa yang kita dapatkan dapat bermanfaat, untuk itu berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing, berdoa dipersilakan. Oke, baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.